Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tidak penting, tapi saya pernah menjadi orang yang sangat dihormati di sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah. Orang-orang mengenal saya sebagai Haji Hasan, pengusaha kayu yang sukses. Usaha saya dulu menjangkau hampir seluruh Kalimantan, dari Palangkaraya, Sampit, hingga perbatasan Kalimantan Timur. Tapi tak banyak yang tahu bahwa semua yang saya raih dulu bukan hanya karena kerja keras, melainkan karena sebuah jalan pintas yang kelam. Saya ingin menceritakan ini bukan untuk mencari pembenaran, melainkan sebagai peringatan agar kalian tidak tergoda seperti saya. Saya lahir dari keluarga biasa. Ayah saya seorang sopir truk pengangkut hasil hutan, dan ibu saya pedagang sayur di pasar pagi. Sejak kecil, saya terbiasa hidup pas-pasan. Tapi, saya punya mimpi. Saya ingin jadi orang kaya. Tahun 1998, setelah krisis moneter, saya mulai merintis usaha sendiri. Awalnya jadi calo hasil hutan. Lalu sedikit demi sedikit, saya mulai kenal para pemilik lahan, para mandor penebangan, dan akhirnya bisa menyewa satu alat berat sendiri. Waktu itu, saya belum tahu bahwa dunia usaha kayu itu seperti hutan lebat, yang bukan cuma penuh dengan binatang buas, tetapi juga makhluk tak kasat mata. Saya tinggal di sebuah rumah kayu tua, warisan orang tua, di pinggiran kota. Tetangga saya rata-rata buruh dan bekerja kasar. Suasana di sana tenang, tapi malam hari sering terdengar suara aneh dari arah hutan belakang. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti suara orang berbisik dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya tidak pedulikan itu. Fokus saya cuma satu, yaitu uang. Tapi sampai tahun 2005, usaha saya stagnan. Beberapa kali alat berat rusak tiba-tiba. Proyek besar selalu gagal di detik terakhir. Saya mulai frustasi, dan di titik itulah saya dikenalkan pada seorang. Namanya Pak Damin. Pak Damin bukan orang sembarangan. Dia dulu mandor di hutan, lalu tiba-tiba berhenti dan jadi semacam perantara spiritual. Banyak orang bilang dia punya kodam, tapi dia bukan dukun. Dia cuma membuka jalan. Saya dikenalkan oleh salah satu kenalan di pelabuhan. Waktu itu, saya sedang putus asa karena proyek pengiriman kayu gelondongan ke Malaysia dibatalkan mendadak. Saya datang ke rumahnya yang terletak di ujung kampung dekat hutan tua yang tak pernah dibuka. Rumah itu sederhana, tapi suasananya ganjil, seperti terlalu sepi, terlalu gelap meski di siang hari. Yang kamu cari bukan uang, tapi pintu. Dan pintu itu cuma dibuka kalau siap
kehilangan. Begitu katanya. Saya tidak langsung paham, tapi dia memberi saya sebungkus kain hitam berisi potongan akar dan kertas bertuliskan aksara kuno. Dia bilang bahwa itu ke hutan belakang rumah saya, tepat tengah malam Jumat Kliwon. Saya harus menggali tanah di dekat pohon kayu ulin yang paling besar, lalu menanam bungkusan itu. Setelahnya, saya hanya perlu menunggu. Saya melakukannya. Malam itu terasa ganjil. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Anjing-anjing di kampung melolong bersahut-sahutan. Tapi saya menanam bungkusan itu seperti yang diperintahkan. Begitu selesai, saya tidak merasa apa-apa. Tapi ada yang aneh. Sampai keesokan harinya, beberapa minggu kemudian, proyek yang gagal itu tiba-tiba dihidupkan kembali. Klien lama menghubungi saya dan meminta pasokan 2 kali lipat. Lalu datang lagi proyek lain dan lain lagi. Semua seperti mengalir tanpa hambatan. Saya bisa membeli truk baru, alat berat baru, bahkan lahan di tepi sungai untuk pengolahan kayu. Hidup saya berubah drastis dalam waktu 1 tahun. Tapi sejak saat itu pula, saya mulai dihantui. Awalnya, saya hanya merasa seperti diawasi. Saat mandi, saat makan, bahkan saat tidur. Lalu datang suara-suara di rumah. Ada orang yang memanggil nama saya dengan nada pelan. Suara perempuan menangis di dapur atau langkah di loteng yang tak pernah dipakai. Kau sudah membuka pintunya, sekarang jangan tutup. Suara perempuan lirih dari kejauhan. Istri saya mulai sering sakit. Anak saya yang masih kecil beberapa kali kerasukan. Pernah suatu malam, anak saya yang masih berusia 5 tahun menunjuk ke sudut ruangan dan berkata, Ayah, itu siapa yang berdiri di balik lemari? Dia bilang dia teman ayah. Saya tahu ada yang tidak beres. Tapi saya terlalu jauh masuk. Pak Damin bilang, itu semua adalah bagian dari penjagaan. Selama saya tidak melanggar syarat, mereka hanya akan mengawasi. Tapi ada satu syarat penting. Setiap 2 tahun sekali, harus ada yang dikorbankan. Tak harus darah, tapi harus kehilangan. Tahun pertama, saya kehilangan karyawan terbaik saya. Dia tewas tertimpa alat berat. Tahun kedua, gudang kayu saya terbakar. Dan tahun ketiga, anak kedua saya meninggal karena demam tinggi yang tak jelas penyebabnya. Dan saya tetap harus meneruskan semua itu. Saya berhenti
pada tahun ke-10. Waktu itu, istri saya ditemukan pingsan di dapur. Dan kata dokter, dia mengalami semacam gangguan saraf mendadak. Tapi saya tahu itu bukan gangguan biasa. Dan di hari yang sama, saya bermimpi bertemu perempuan tua, berpakaian merah, duduk di atas tumpukan kayu dan berkata, Bayaranmu belum lunas. Kami akan ambil sendiri. Itulah yang dikatakan perempuan tua dengan nada dingin dan berat. Setelah itu, saya menjual semua aset. Ada truk, ada alat berat, gudang, dan tanah. Saya jual semua. Saya kembali tinggal di rumah kayu tua, sendiri. Istri saya meninggal 1 tahun kemudian. Anak saya satu-satunya pergi entah kemana dan tak pernah pulang. Sekarang saya hidup dari hasil kebun kecil di belakang rumah. Setiap malam, saya masih sering mendengar suara langkah di halaman. Kadang ada bekas tanah yang digali di bawah pohon ulin, tempat saya dulu menanam bungkusan itu. Saya menyesal, tapi penyesalan tidak pernah bisa menghapus jejak darah. Saya hanya bercerita agar kalian yang masih punya pilihan tidak mengikuti jejak saya. Karena dalam setiap keuntungan besar yang datang terlalu cepat, mungkin ada sesuatu yang menunggu dibayar. Dan kalau sudah waktunya, mereka akan datang menagih. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe untuk cerita selanjutnya. Kalian boleh request atau bisa mengirimkan cerita yang ingin dibacakan kepada saya. Terima kasih.